Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai pada kompetensi dasar yang keempat, yaitu listrik statis. Kali ini kita akan mempelajari muatan listrik. Listrik statis ini berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Erat kaitannya dengan elektron dan proton. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi dengan reaksi kimia biasa. Atom terdiri dari partikel-partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Bagian-bagian atom, inti atom ini letaknya di tengah, tersusun atas proton dan neutron. Kemudian kulit atom, ini bagian luar dari atom yang terdiri atas elektron, bermuatan negatif. Perhatikan gambar pada bagian-bagian atom. Nomor 1 adalah elektron yang terletak di kulit atom, jadi bermuatan negatif. Nomor 2 adalah kulit atom. Nomor 3 inti atom, di mana inti terdiri dari neutron yang ditunjuk oleh nomor 4, tidak bermuatan, dan proton yang ditunjuk oleh nomor 5, ini bermuatan positif. Jadi proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dapat berpindah dari kulit atom yang satu ke kulit atom yang lainnya. Dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada tingkat energi tertentu. Jadi semakin jauh dari inti, maka energi elektron akan semakin kecil. Selanjutnya adalah muatan atom. Atom dikatakan tidak bermuatan atau atom netral apabila jumlah muatan positif atau jumlah proton sama dengan jumlah muatan negatif atau jumlah elektron, sehingga elektron sama dengan proton. Pada gambar kalian bisa memperhatikan jumlah neutron 1, neutron tidak bermuatan sehingga tidak berpengaruh. Jumlah proton yang bermuatan positif 1, jumlah elektron yang bermuatan negatif juga 1. Sehingga proton dan elektron jumlahnya sama, maka ini adalah atom yang netral. 2, atom bermuatan positif. Apabila atom memiliki jumlah muatan negatif atau jumlah elektron yang lebih sedikit, atau disebut atom ini kekurangan elektron, sehingga elektron lebih kecil dari jumlah proton, atau proton lebih besar dari jumlah elektron. Kalian bisa perhatikan pada gambar, jadi protonnya 2, elektronnya 1, sehingga protonnya lebih banyak, maka ini dikatakan bermuatan positif. Yang ketiga, atom bermuatan negatif apabila memiliki jumlah muatan negatif atau jumlah elektron lebih banyak, sehingga disebut sebagai atom yang kelebihan elektron. Sehingga elektron lebih besar dari proton atau proton lebih kecil dari elektron. Perhatikan pada gambar ada 2 elektron dan ada 1 proton. Maka ini adalah atom yang bermuatan negatif. Benda-benda yang bermuatan listrik bila didekatkan akan memiliki gaya tarik atau gaya tolak. Interaksi antara muatan listrik ini dikatakan sebagai gejala listrik statis. Sifat muatan listrik: interaksi antara muatan sejenis bila didekatkan akan terjadi gaya tolak-menolak. Jadi ada 2 muatan negatif karena muatannya sama
atau sejenis, maka akan ada gaya tolak-menolak. Kemudian interaksi antara muatan tak sejenis bila didekatkan akan terjadi gaya tarik-menarik. Jadi ini ada dua muatan negatif dan positif. Karena tidak sejenis, maka ada gaya tarik. Gejala listrik statis bisa disimpulkan sebagai berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Listrik statis adalah muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Terjadi akibat adanya perbedaan pada muatan listrik. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom suatu benda adalah sama, sehingga atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau bermuatan netral. Tetapi sebuah benda yang tidak bermuatan akan dapat diubah menjadi bermuatan, antara lain dengan cara digosokkan pada benda yang lainnya. Misalnya penggaris plastik yang digosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan bermuatan negatif karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik menjadi kelebihan elektron. Atau batang kaca yang digosok dengan kain sutra, elektron akan pindah dari kaca ke kain sutra. Maka kaca akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Demikian beberapa yang bisa disampaikan. Semoga kalian bisa memahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.